Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar ekonomi, yaitu bab 9, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kemudian saya ingatkan untuk teman-teman untuk melakukan absen juga, ya, tulis nama, NIM, kemudian kelas kalian, kemudian mungkin kalau mau menambahkan sedikit komentar dan lain sebagainya silahkan ya. Jadi nanti absen itu sebagai data untuk pengganti absen manual, ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja akan saya share screen-nya biar nanti teman-teman bisa sama-sama membaca materinya gitu ya, sambil mendengarkan apa yang akan saya terangkan ya. Oke ya, teman-teman, saya rasa sudah bisa melihat. Jadi di bab 9 ini teman-teman kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal ya. Di mana kebijakan fiskal bagi suatu negara adalah merupakan suatu alat untuk dapat menstabilkan perekonomian. Ya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa kebijakan fiskal tersebut tidak selamanya dapat membantu pemerintah. Ya. Jadi oleh karena itu maka pemahaman tentang apa dan bagaimana kebijakan fiskal di suatu negara menjadi sangat penting untuk membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Ya. Karena kita kan orientasinya ya nanti kita sebagai orang manajemen, sebagai orang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ya tentunya kita akan menjalankan unit-unit bisnis ke depannya, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama diharapkan teman-teman mahasiswa nanti dapat memahami konsep dasar kebijakan fiskal. Yang kedua, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penstabil automatik. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model-model stabil otomatik serta arah dan kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara. Nah, saat ini secara umum diyakini bahwa kebijakan fiskal itu memegang peran yang sangat penting itu dalam upaya menstabilkan tingkat perekonomian suatu negara sekaligus menciptakan tingkat kegiatan ekonomi pada tingkat yang dikehendaki. Nah, pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekonomi dan pihak pemerintah di dalam zamannya ahli-ahli ekonomi klasik. Ya. Jadi sampai pada masa depresi dunia pada permulaan tahun 1930-an, hampir semua golongan masyarakat berkeyakinan bahwa pemerintah harus selalu melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainnya. Nah, jadi apabila pendapatan pemerintah bertambah tinggi, maka pemerintah dapat membuat pengeluaran yang lebih besar. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang, maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluarannya. Ya. Jadi singkatnya di dalam zaman klasik, orang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijakan fiskal seimbang, ya, yaitu pengeluarannya harusnya sesuai atau sama dengan pendapatannya, gitu ya. Nah, setelah berlakunya depresi dunia pada permulaan tahun 1930-an, mulailah disadari bahwa melakukan kebijakan fiskal seimbang, seperti baru saja yang saya nyatakan, ya, akan semakin memperburuk masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Jadi dalam masa depresi tingkat kegiatan ekonomi adalah sangat rendah, ya. Dan oleh karenanya pendapatan pemerintah yang terutama diperoleh dari pajak akan menjadi sangat rendah pula. Nah, pendapatan pemerintah yang telah menjadi bertambah rendah ini akan memaksa pemerintah untuk mengurangi pengeluarannya. Nah, langkah ini akan memperburuk masalah perekonomian, ya, karena penurunan dalam
perbelanjaan pemerintah ya akan lebih menurunkan lagi pengeluaran agregat dan makin memperburuk keadaan perekonomian. Ini makanya kebijakan fiskal seimbang ini dirasa sudah tidak tepat lagi, gitu ya. Kemudian di dalam masa kemakmuran ekonomi yang tinggi dan sekaligus menimbulkan keadaan inflasi, menjalankan kebijakan fiskal yang seimbang akan memperburuk pula masalah inflasi yang dihadapi. Ya. Di dalam masa kemakmuran pendapatan pemerintah dari pajak akan mengalami kenaikan yang sangat besar. Kalau keadaan ini mendorong pemerintah menambah pengeluarannya, maka pengeluaran agregat menjadi bertambah besar lagi dan menimbulkan kelebihan permintaan agregat yang lebih banyak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan masalah kenaikan harga-harga yang sedang dihadapi. Tentunya ini menjadi sebuah problem baru, gitu ya. Nah, pada masa ini kebijakan fiskal seimbang tidak lagi dianggap sebagai suatu kebijakan fiskal yang harus dilakukan pada setiap waktu. Jadi menjalankan kebijakan ini secara terus-menerus tidak akan memberi jaminan bahwa tingkat perekonomian yang tinggi tanpa inflasi akan selalu dapat dicapai. Jadi kebanyakan ahli-ahli ekonomi sekarang ini berpendapat ya bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijaksanaan perbelanjaan defisit ya. Maksudnya apa? Yaitu pengeluaran pemerintah adalah melebihi dari pendapatannya. Atau kebijaksanaan perbelanjaan surplus. Maksudnya yaitu pengeluaran pemerintah adalah lebih sedikit dari pendapatannya. Apabila kebijaksanaan seperti ini diperlukan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi negara, keadaan yang dihendaki. Maksudnya apabila kebijaksanaan seperti itu diperlukan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi ya di suatu negara ke keadaan yang dikehendaki. Artinya kalau kita terpancang pada penghasilan saja dan mengeluarkan sesuai penghasilan, itu tidak akan ada kemajuan. Atau pada saat kita penghasilannya tinggi, kita juga harus belanja yang sangat banyak sekali sesuai penghasilan, ini juga tidak bagus. Karena apa? Ya harus disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, kemudian harus disesuaikan dengan target-target jangka panjang atau jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas ada yang namanya penstabil automatik. Ya. Jadi dalam setiap perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang akan secara otomatis menciptakan kestabilan pengeluaran yang mempunyai sifat seperti maksudnya mempunyai sifat seperti itu dinamakan penstabil automatik. Ya. Jadi seperti telah sepenuhnya disadari dari satu tahun ke tahun lainnya tingkat kegiatan ekonomi akan selalu mengalami perubahan. Nah, tanpa adanya penstabil otomatik, perubahan-perubahan itu akan menjadi lebih besar lagi. Berarti penstabil otomatik memperkecil gerak naik turun kegiatan ekonomi yang terjadi dari suatu waktu ke waktu lainnya. Ya. Apabila kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, ia akan mengurangi keseriusan dari kemunduran ekonomi yang terjadi. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi mengalami perkembangan, ia akan mengurangi kecepatan perkembangan tersebut. Maka penstabil otomatik, seperti halnya dengan kebijakan fiskal lainnya, akan mengurangi besarnya gelombang perusahaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, penstabil otomatik yang paling penting adalah pajak, ya, pajak sebanding dan pajak progresif. Di sistem pemungutan pajak biasanya itu dibedakan ya menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pajak regresif, kemudian yang kedua pajak sebanding, kemudian yang ketiga adalah pajak progresif. Ya. Pajak progresif adalah pajak yang makin menurun tingkatnya apabila pendapatan nasional menjadi semakin bertambah tinggi. Nah, sistem pajak yang sebaliknya yaitu apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka tingkat pajak yang harus dibayar menjadi semakin tinggi. Itu dinamakan pajak progresif. Kemudian sistem pajak yang berada di antara kedua sistem pajak itu adalah pajak sebanding, yaitu sistem pajak yang tidak mengalami perubahan pada berbagai tingkat pendapatan nasional.
Jadi tadi teman-teman harus pahami ada sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak sebanding, dan pajak progresif. Gitu ya. Lah, beberapa penstabil otomatis lainnya selain ada pajak dan lain sebagainya, begitu ya, kebijakan-kebijakan pajak dan lain sebagainya. Jadi kita lihat nih beberapa penstabil otomatis lainnya. Jadi di berbagai negara maju pada umumnya para pekerja diharuskan untuk membayar sejumlah uang iuran tertentu yang dinamakan asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial. Gitu ya. Loh, mengapa seperti itu? Mereka kan bekerja, tapi mengapa harus membayar asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial? Jadi begini. Jadi pemerintah di negara-negara tersebut membuat undang-undang yang mengharuskan para pekerja yang sedang bekerja untuk melakukan pembayaran secara periodik kepada dana asuransi pengangguran tersebut. Kemudian bila terjadi keadaan sebaliknya, maka undang-undang itu memberi hak ya, kepada para pekerja untuk meminta bantuan keuangan apabila mereka sedang menganggur. Ini ya sama lah seperti asuransi, hampir mirip lah seperti itu. Cuma ini kan sifatnya diwajibkan bagi mereka yang bekerja. Nah, ini adalah sebuah langkah yang baik teman-teman, antisipasi dari kebijakan pemerintah karena orang itu nggak tahu, bisa kerja terus, bisa juga tidak, dan lain sebagainya. Nah, program asuransi pengangguran ini adalah termasuk sebagai salah satu jenis penstabil otomatis. Ya. Karena program tersebut dapat mengurangi besarnya gerak naik turun pendapatan nasional yang berlaku dalam jangka panjang. Apabila perekonomian sedang mengalami kemakmuran yang tinggi, tingkat penggunaan tenaga adalah tinggi, dan pengangguran menjadi semakin sedikit. Nah, dalam keadaan seperti itu, program tersebut akan mengurangi pendapatan disposable ya, yang diterima para pekerja. Sebaliknya ya, apabila terjadi kemunduran ekonomi dan pengangguran bertambah banyak, perbelanjaan konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan yang terlalu buruk ya. Karena para penganggur mendapat bantuan keuangan dari program tersebut dan dapat digunakan oleh mereka untuk konsumsi gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman arah dan tujuan dari kebijakan pemerintah itu mengapa beberapa negara maju itu mewajibkan pemerintah untuk membayar semacam iuran atau semacam asuransi yang diwajibkan untuk penganggur atau dana sosial gitu ya. Bantuan-bantuan kepada para petani, kemudian selanjutnya ya teman-teman. Jadi bantuan-bantuan kepada para petani berupa ketetapan pemerintah di suatu negara dalam menentukan harga minimum hasil pertanian tentu juga merupakan penstabil otomatis. Jadi selain tadi contoh di atas ya para pekerja harus membayar dana penganggur atau dana sosial, juga otomatis ini itu bisa dilakukan dengan dengan kebijakan pemerintah. Jadi penstabil otomatis ini bisa dilakukan dengan kebijakan pemerintah, di mana mengenai tentang penetapan harga minimum hasil pertanian. Nah, maksudnya adalah kebijakan tersebut untuk menjamin agar terdapat kestabilan harga hasil para petani dan utamanya untuk menjaga agar pendapatan petani tidak mengalami penurunan ke tingkat yang sangat rendah sekali. Nah, jadi permintaan atas hasil pertanian pada umumnya bersifat tidak elastis ya. Ini berarti setiap perubahan dalam jumlah permintaan atau penawaran akan menimbulkan perubahan yang lebih besar kepada harga dan pendapatan para petani yang menghasilkannya. Nah, kebijakan harga minimal tersebut bertujuan untuk menghindarkan ya, akibat yang merugikan dari kemerosotan harga yang sangat besar terhadap hasil pertanian tertentu kepada pendapatan dan kesejahteraan para petani. Apabila harga yang ditentukan di pasar dari sesuatu jenis barang pertanian penting mengalami penurunan yang sangat buruk sekali,
Tanpa campur tangan pemerintah, pendapatan para petani yang menghasilkannya akan mengalami penurunan pendapatan yang sangat serius. Ya. Dan dengan adanya kebijaksanaan harga minimal maksud saya dengan adanya kebijaksanaan harga minimal, keadaan seperti itu tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi pada saat kejatuhan harga sesuatu barang pertanian adalah serius dan telah berada di bawah tingkat harga minimal yang ditetapkan, pemerintah akan membeli barang pertanian itu pada harga minimal yang ditetapkannya. Nah, dengan demikian, ya, penurunan pendapatan para petani tidaklah seburuk seperti sekiranya harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kebijaksanaan harga minimal tersebut di samping menstabilkan pendapatan para petani juga akan mengurangi besarnya gerak naik turun kegiatan ekonomi sebagai akibat dan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pertanian. Ini teman-teman paham lah ya. Kemudian kita juga harus mempelajari ya, kelemahannya sih apa gitu. Jadi kelemahan penstabil otomatik ya. Penstabil otomatik mempunyai kemampuan yang lebih terbatas di dalam menciptakan kestabilan ekonomi yang selalu dicita-citakan oleh setiap masyarakat, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga sepenuh atau tenaga penuh tanpa inflasi, ya, tanpa inflasi. Jadi di dalam masa inflasi, penstabil otomatik tidak akan sanggup mengatasi masalah inflasi itu. Begitu pula pada waktu terjadi pengangguran, maka penstabilan otomatis tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Kemampuan penstabil otomatis hanya terbatas kepada mengurangi besarnya masalah yang sedang dihadapi. Jadi ini bukan solusi utama. Tanpa adanya penstabil otomatis di dalam perekonomian, kalau timbul masalah pengangguran atau inflasi, maka masalah itu akan lebih buruk lagi keadaannya. Nah, kemampuannya yang terbatas ini merupakan kelemahan terpenting dari penstabil otomatik sebagai alat untuk menstabilkan gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi. Di samping itu, teman-teman, penstabil otomatik juga dapat mengurangi besarnya pemulihan kembali kegiatan ekonomi yang akan dicapai setelah mengalami suatu masa reses ya atau resesi. Jadi apabila suatu masa resesi menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya tercapai adalah jauh daripada tingkat kegiatan ekonomi pada penggunaan tenaga penuh. Nah, adanya pemungutan pajak sebanding dan pajak progresif maksud saya menyebabkan pemulihan kembali dalam kegiatan ekonomi yang akan dicapai adalah lebih terbatas daripada apabila dua jenis pajak tersebut tidak terjadi. Dengan perkataan lain, teman-teman, puncak yang dicapai di dalam pemulihan perekonomian kembali tersebut adalah lebih rendah daripada apabila sistem pajak sebanding atau progresif tidak terjadi. Gitu ya. Nah, kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam penstabil otomatik tidak perlu dipandang serius. Ya. Penstabil otomatik bukanlah kebijaksanaan fiskal. Jadi kebijakan, saya ulangi, penstabil otomatik sekali lagi bukan kebijakan fiskal pemerintah yang utama yang digunakan untuk menstabilkan gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan memang sebenarnya berbagai jenis penstabil otomatik itu diciptakan bukanlah untuk tujuan menstabilkan gerak naik turun kegiatan ekonomi, tetapi untuk tujuan lain. Dan sistem pajak sebanding dan pajak progresif dijadikan oleh pemerintah dengan tujuan agar distribusi pendapatan masyarakat dapat menjadi lebih seimbang. Bantuan kepada para penganggur dan kebijaksanaan harga minimal atas beberapa jenis barang pertanian tertentu, terutama dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan dari beberapa golongan masyarakat tertentu tidak mengalami kemunduran yang sangat buruk. Dan bukan untuk mengendalikan tingkat kegiatan ekonomi agar tetap stabil juga. Jadi bukan sebagai kegiatan ekonomi atau sebagai pengendali, bukan seperti itu. Nah,
Kita lanjut ke kebijaksanaan fiskal diskresioner. Diskresioner. Jadi kebijaksanaan fiskal diskresioner. Jadi kebijaksanaan fiskal utama yang akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijaksanaan fiskal diskresioner. Diskresioner. Nah, diskresioner itu apa? Yaitu dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk yang pertama mengurangi pergerakan naik turun tingkat perekonomian dari tahun ke tahun. Yang kedua, menciptakan suatu tingkat perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga yang tinggi. Itu tidak mengalami masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian dari penjelasan tersebut di atas, kebijakan fiskal diskresioner ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan tersebut, yaitu membuat perubahan-perubahan terhadap pengeluaran pemerintah dan membuat perubahan-perubahan terhadap pajak yang dipungutnya. Gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya, dua jenis alat kebijaksanaan fiskal diskresioner tersebut dapat digunakan secara tersendiri atau merupakan gabungan dari kedua-duanya. Maka pada hakikatnya kebijaksanaan fiskal diskresioner dapat dibedakan di dalam 3 bentuk. Ya. Yang pertama adalah membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. Ya. Yang kedua membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak. Ya. Yang ketiga secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Gitu ya. Nah, pada saat ini, di mana perekonomian berada di bawah tingkat penggunaan tenaga penuh dan pengangguran cukup tinggi tingkatnya, maka pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan mengurangi pengangguran dengan melakukan langkah-langkah yang akan menaikkan pengeluaran agregat. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat memilih salah satu daripada beberapa perubahan berikut. Nah, yang pertama adalah menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungutnya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungutnya. Yang kedua, mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. Nah, yang kedua ya, mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang ketiga, di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Jadi yang ketiga itu di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungut. Nah, selanjutnya pengeluarannya dan yang keempat pengeluarannya dan pemungutan pajaknya dinaikkan ya. Dan kenaikan tersebut sama-sama besarnya atau kenaikan tersebut sama besarnya. Tujuan dari kebijakan seperti ini adalah untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, supaya bisa mengalami kenaikan ya dalam pendapatannya gitu ya. Kemudian selanjutnya dapat diasumsikan bahwa perubahan-perubahan yang sebaliknya yaitu ya, jadi ada ya perubahan-perubahan yang sebaliknya yaitu yang pertama adalah mengurangi pengeluarannya. Itu bisa juga. Yang kedua, menurunkan pajak yang dipungut. Ya. Kemudian mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak yang dipungut. Kemudian yang keempat, mengurangi pengeluarannya dan mengurangi pajak yang dipungutnya dengan jumlah yang sama besarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi
ada beberapa pilihan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di suatu negara. Ya. Saya cerita ini dalam lingkup umum ya teman-teman, ya tidak terkonsen ke negara kita. Tetapi memang pada saat ini negara kita juga sedang mengalami di mana perekonomian berada di bawah tingkat penggunaan tenaga penuh dan pengangguran cukup tinggi tingkatnya. Makanya tidak ada salahnya ada beberapa pilihan, 4 pilihan tadi, kemudian juga ada atau kebijakan-kebijakan kebalikannya tadi yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi. Ya. Oke ya teman-teman, itu apa namanya materi pada pertemuan kali ini bab 9 tentang kebijakan fiskal. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca ulang, dipahami lagi, melakukan pengayaan melalui YouTube, melalui internet, browsing, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah supaya dalam bab 9 ini teman-teman mampu memahami konsep dasar kebijakan fiskal, mampu menjelaskan stabil otomatik, mampu menjelaskan model-model stabil otomatik, serta arah dan kebijakan yang diambil pemerintah di suatu negara. Lah, mengapa ini menjadi sangat penting? Ya, karena teman-teman harapannya besok adalah sebagai generasi muda menjadi pengganti ya para pejabat, pengganti para bupati, gubernur, anggota DPR, DPR RI, mungkin bahkan menteri, presiden dan sebagainya. Dengan memahami ini, teman-teman nanti sudah memiliki dasar untuk mengambil keputusan-keputusan, tentunya berdasarkan riset juga, berdasarkan survei juga, dan berdasarkan penelitian-penelitian yang lain. Oke ya, saya rasa cukup teman-teman untuk materi bab 9 mengenai kebijakan fiskal ini. Saya harap teman-teman aktif untuk selalu belajar ya. Jadi saya harap teman-teman aktif untuk selalu belajar membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah mulai aman dari COVID-19 ini, ya, yang katanya ada varian baru, ya, makanya kita harus hati-hati, tetap jaga prokes. Semoga nanti kita bertemu dengan segera jika ada yang lebih sehat, lebih menyenangkan, dan tetap semangat. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.